memang kalau dinilai sebenarnya kan Israel belum mencapai tujuannya ya dalam perang. Kalau tujuannya itu tidak tercapai dan setelah itu melakukan meminta perundingan, artinya kan sesungguhnya ya dalam satu sisi ya apa telah mengalami dalam tanda kutip kekalahan ya karena targetnya mencapai target. Tetapi kan yang terjadi adalah tidak semuanya bisa dihalau. Jadi kalau katakanlah 20% itu jatuh ya menimpa dan menghancurkan beberapa bangunan, saya kira ini kan menjadi sebuah kegagalan ya. Iran yang mengalami kekalahan satu attack ya bisa saja secara umum ya Israel dua kali kebobolan dari sisi dampak dan serangan. Israel dan Iran akhirnya sepakat melakukan gencatan senjata setelah 12 hari berperang. Meski begitu, kedua pihak ini sempat saling tuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Lantas bagaimana kelanjutan dari konflik ini? Apakah memang benar-benar sudah berakhir atau hanya terhenti untuk sementara waktu? Kita akan bahas bersama pengamat Timur Tengah Yon Mahmudi dalam Tribun News on Focus. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bang Yon, apa kabar? Ya, baik, terima kasih. Ya, baik-baik, alhamdulillah. Oke, Bang Yon, apa komentar Anda ketika pertama kali mendengar pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengumumkan bahwa Israel dan Iran ini sepakat gencatan senjata? Ya, mungkin ini di luar prediksi ya bahwa pada akhirnya terjadi gencatan senjata pada saat eskalasinya itu kan mengalami puncak ya. Amerika diserang oleh eh, Iran, pangkal militernya ya yang ada di eh, Qatar diserang. Asumsinya adalah ini pasti akan semakin membuat perang semakin besar dan akan sulit dihentikan karena Amerika kan sudah mengancam apabila Iran melakukan serangan maka akan mendapatkan balasan setimpal yang jauh lebih berat. Tapi ternyata tidak lama setelah serangan justru yang terjadi adalah Donald Trump mengumumkan bahwa telah terjadi gencatan senjata, perang dihentikan ya antara Israel dan Iran. Keduanya telah bersepakat ya untuk melakukan gencatan senjata. Nah, dari sisi ini kan banyak ya, mengagetkan juga ya publik. Pada satu sisi tentu bersyukur karena perang bisa dihentikan dan tidak menjalar ke mana-mana. Namun yang harus diperhatikan adalah apakah kemudian kesepakatan ini sudah sangat kuat dan permanen ya menuju gencatan senjata atau masih ada hal-hal yang mungkin menjadi ganjalan ya kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata ini. Memang kalau dinilai sebenarnya kan Israel belum mencapai tujuannya ya dalam perang. Kalau tujuannya itu tidak tercapai dan setelah itu melakukan meminta perundingan, artinya kan sesungguhnya ya dalam satu sisi ya apa telah mengalami dalam tanda kutip kekalahan ya karena targetnya tidak sepenuhnya bisa dicapai, bahkan salah satu tujuan untuk menjatuhkan rezim Ayatullah Khomeini juga tidak bisa dilakukan, menghancurkan fasilitas nuklir ya. Walaupun klaim dari Donald Trump itu sudah hancur dan tidak bisa membangun kapasitasnya, tetapi kan dalam penilaian asesmen dari Security Nasional Amerika bahwa tidak sepenuhnya rusak dalam beberapa minggu pun, dalam beberapa bulan pun ya Iran masih bisa melakukan aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan pengayaan nuklir. Nah, dari sisi ini ya apakah kemudian betul-betul Israel telah menyerah atas tekanan dari Amerika ya atau mencoba untuk kemudian mencari celah lagi melakukan serangan. Tapi kalau melihat dampak yang dialami oleh Israel ya kehancuran di beberapa tempat di Yerusalem, kemudian di Haifa dan beberapa kota kecil lainnya nampaknya juga akan berhitung kembali ya, untuk melanjutkan peperangan karena mendapatkan perlawanan yang seimbang ya bahkan bisa membobol pertahanan dari Israel sehingga pilihan gencatan senjata ya itu yang kemudian menjadi pilihan yang terbaik.
Baik, apakah ini memang terwujud berkat Amerika atau hanya klaim sepihak dari Donald Trump, Bang, yang terkait gencatan senjata? Tentu kan bukan hanya upaya dari Donald Trump ya, karena Donald Trump di awalnya kan juga sepakat dengan Israel ya bahwa Hmm, rejim ini harus dijatuhkan karena yang menjadi masalah. hmm. Tapi pada akhirnya dia mengalami pelunakan, bahkan tidak hanya itu, Trump juga memuji ya Iran ya dengan menyebut God bless Iran gitu kan, ucapan yang jarang dilakukan oleh pemimpin Amerika terhadap Iran karena selama ini kan Iran di dianggap ya sebagai musuh atau bahkan disebut poros setan ya bagi Israel maupun oleh Amerika. Nah, ada upaya juga saya kira yang juga dilakukan dalam waktu bersamaan ya diplomasi salah satunya kan yang dilakukan oleh Qatar ya yang meyakinkan Iran ya untuk bisa melakukan gencatan senjata dan juga ya mendorong Donald Trump untuk tidak melanjutkan peperangan. Nah, Trump kan juga memuji ya Emir Qatar ya atas upaya mediasi yang dilakukan. Nah, ini saya kira pasti bisa dipahami karena kan sebelumnya Qatar juga menjanjikan investasi yang besar ya kepada Amerika, hampir nilainya mencapai 1,4 eh, US ya triliun ya, 1,4 triliun US dollar itu kan nominal yang sangat besar dan termasuk juga menawarkan untuk mengganti pesawat kepresidenan Trump ya dengan pesawat dengan fasilitas terbaru. Nah, dari sisi negosiasi dan juga transaksi ya juga bisa dipahami bagi Amerika sendiri terutama Trump yang pasti lebih suka memilih untuk mendapatkan investasi besar dari negara-negara Arab yang kaya itu daripada melanjutkan perang dan itu pasti beresiko Amerika akan menjadi sasaran target dan juga biaya perang akan sangat besar dan itu dalam kondisi saat ini pasti akan menjadi pertimbangan yang tidak mudah bagi Amerika untuk masuk perang. Oke, lalu terkait adanya laporan dugaan pelanggaran gencatan senjata di awal-awal pemberlakuan, bagaimana Anda melihatnya ini, Bang Yon? Apakah ini memang tanda bahwa Israel ini belum puas untuk menyerang Iran sejatinya? Ya, saat setelah Trump itu mengumumkan, tidak lama kan Israel juga masih melakukan serangan, dan itu dibalas oleh Iran. Hmm. Dalam satu sisi, kemudian pasca setelah itu ada serangan lagi yang oleh Israel dituduhkan itu dilakukan oleh Iran, tetapi pihak Iran membantah ya bahwa mereka telah melakukan serangan. Namun kan prinsipnya kalau Iran sendiri kan begitu Israel menghentikan serangan ya maka Iran juga akan menghentikan serangan karena posisinya kan defensif ya, bukan pihak yang menginisiasi penyerangan. Nah, dari sisi Israel juga akan dilihat tadi apakah Israel sudah merasa puas dengan hasil ya garansi bahwa pengayaan nuklir itu sudah dibom oleh Amerika dan itu mengalami kehancuran, termasuk juga memastikan ya kalau Netanyahu kan mengatakan bahwa telah menghancurkan fasilitas ya peluncuran rudal-rudal Iran. Tapi kan juga di lapangan tidak seperti yang juga diklaim ya. Nah, ketidakpuasan itu dan usaha untuk mencari ya, celah di dalam hal melanggar perjanjian, terutama dari pihak Israel itu kan sangat kuat ya. Karena biar bagaimanapun perjanjian ini kan tidak sepenuhnya sangat mengikat ya. Tergantung dari pihak yang menggaransi baik itu Amerika maupun Qatar begitu ya. Agar kedua belah pihak mau mengikuti apa yang sudah disepakati dan menjalankan eh, poin-poin dalam perjanjian itu ya satu-satunya ya dengan menghentikan peperangan. Oke, Bang Yon, tadi Anda sempat menyinggung perbandingan dampak dari perang ini baik di Israel maupun di Iran juga, baik kerusakan maupun juga ada korban seperti itu. Apakah Anda melihat ada pemenang dari perang yang berlangsung 12 hari ini? Mengingat setelah gencatan senjata ini, pihak Israel maupun Iran sama-sama mengklaim menang seperti itu. Ya, kalau kita bisa gambarkan ya secara objektif ya apa yang sedang terjadi di dalam peperangan. Jadi kan dari start awal perang itu ya Israel yang melakukan serangan, kemudian Iran membalas. Hmm. Di awal bisa dilihat ya kehancuran
yang terjadi di Iran, termasuk juga meninggalnya 4 jenderalnya dan beberapa ilmuwan-ilmuwan nuklir. Ini Hmm. kan dianggap sebagai pukulan yang telak ya. Nah, dari situlah maka Iran membalas dengan meluncurkan rudal-rudal balistik dan juga rudal hipersonik ya, yang Israel mengklaim bahwa negaranya telah aman karena dilengkapi dengan Iron Dome yang suatu waktu itu bisa menghalau bahkan menghancurkan rudal ya sebelum mendarat dan mencapai target. Tetapi kan yang terjadi adalah tidak semuanya bisa dihalau. Jadi kalau katakanlah 20% itu jatuh ya menimpa dan menghancurkan beberapa bangunan, saya kira ini kan menjadi sebuah kegagalan ya oleh Israel di dalam hal melindungi keamanannya dan juga melindungi rakyatnya ya. Mereka menjadi panik dan gambaran kehancuran itu kan juga cukup besar ya. Dan ini adalah saya kira pertama kali dalam sejarah ketika wilayah Israel itu bisa dihancurkan ya oleh musuh dan kerusakannya itu ada di dalam di tempat-tempat yang strategis. Jadi dari sisi poin ini saya kira ya kalau memang di awal ada kehancuran, kekalahan dari Iran, tetapi berikutnya ketika membalas justru posisi Israel sendiri ya mendapatkan serangan dan beberapa kotanya mengalami kehancuran dan rakyatnya juga kan kemudian melihat bahwa rezim penguasa tidak bisa melindungi mereka. Nah, dari sisi itu ya. Kemudian tentu ya dari korban memang Iran jauh lebih banyak ya Hmm. korbannya karena di Iran tidak dipersiapkan untuk berperang, ada shelter-shelter di bawah tanah. Hmm. Sementara kalau di apa Israel kan mereka semua fasilitas ada shelternya ya. Yang di atas hancur mereka bisa berlindung ke bawah. Nah, faktor lain yang harus dilihat ya tujuan dari perang itu ya. Kalau Iran kan tujuannya adalah untuk menghentikan peperangan, pihak musuh tidak menyerang kembali ya karena mereka yang melakukan attack, yang melakukan serangan pertama. Tetapi pihak yang menyerang pasti punya tujuan ya. Tujuannya yang pertama adalah menghancurkan fasilitas nuklir dan juga fasilitas peluncur rodal. Yang kedua adalah menjatuhkan rezim Ayatullah Khomeini. Nah, Ayatullah Khomeini tidak bisa dijatuhkan, berarti kan tujuan ini tidak terpenuhi ya, atau mengalami kegagalan. Kemudian yang kedua, apakah fasilitas nuklir dan peluncur roda betul-betul dihancurkan karena itu dianggap sebagai ancaman. Realitasnya kan juga tidak ya. Nah, begitu kondisi ini diterima untuk melakukan kejahatan ya bisa saja skornya justru ya bisa dilihat bahwa ya kalau eh, apa em, Iran yang mengalami kekalahan satu attack ya bisa saja secara umum ya Amerika Israel dua kali kebobolan dari sisi dampak dan serangan. Belum lagi dukungan internasional kan cenderung kepada Iran ya dibandingkan kepada Israel. Oke, berarti Anda membacanya ini juga memang cukup banyak pertimbangan dari sisi baik dari korban dan juga tujuannya apakah tercapai atau belum, seperti itu Bang Yon ya. Terus ada juga anggapan bahwa setelah Amerika Serikat ini turun tangan, ada anggapan bahwa Israel ini tandanya lemah seperti itu meminta bantuan kepada sekutunya. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya tentu kan Israel berpikir ya bahwa kalau eh, satu lawan satu dalam waktu yang panjang pasti akan keteteran. Hmm. Cara yang terbaik adalah untuk meminta Amerika untuk terlibat secara langsung. Dan asumsinya kan terlibat secara total sampai musuh itu betul-betul bisa dikalahkan atau dihancurkan ya. Dengan indikasi tadi itu ya nuklir dihancurkan, peluncur rudal dihancurkan sehingga mereka tidak bisa melakukan serangan lagi plus terjadi pergantian dari pemimpin yang ada di Iran. Tetapi kan dua-duanya itu nampaknya tidak bisa dicapai ya atas mereka dan Amerika sebelum itu tercapai sepenuhnya sebelum bisa menguasai Iran, nampaknya kemudian Amerika sudah mendeklarasikan untuk melakukan gencatan senjata. Nah, dari sisi ini bahwa ya tidak ada pilihan dari Israel karena kalau Amerika sudah melakukan gencatan senjata dan itu diteruskan oleh Iran ya, yang terjadi adalah
kehancuran karena juga kan fasilitas apa peluncur rodal misil dari Iran kan masih bekerja begitu ya. Jadi ini pasti akan mengkhawatirkan bagi Israel. Jadi dalam satu sisi ya sebenarnya Netanyahu tidak puas dengan hasil, tapi mau apa lagi karena eh, Amerika sendiri ya sudah menyatakan damai ya gencatan senjata, dan kalau dilanjutkan ya potensi kehancuran lebih jauh ya mungkin saja akan terjadi. Oke, lalu terkait tujuan perang Israel dan Amerika Serikat ini kan memang pada dasarnya untuk menghentikan program nuklir Iran seperti itu. Jadi ada beberapa laporan juga yang menyatakan bahwa sebenarnya bahan-bahan nuklir yang disimpan dalam lokasi yang dibom itu sebenarnya sudah dipindahkan sebelumnya. Ada laporan yang beredar seperti itu. Jadi banyak anggapan bahwa tujuan dari Israel ini belum tercapai. Selain itu juga untuk membunuh pemimpin tertinggi Iran juga hingga saat ini kan faktanya memang juga belum terlaksana. Lalu dari sisi Iran sendiri, Bang Yon, ini kan juga Iran melakukan pembalasan terhadap Amerika Serikat setelah situs nuklirnya dibom dengan menyerang pangkalan di Qatar. Apakah bagi Anda, menurut kacamata Anda, apakah pembalasan Iran ini sebenarnya sudah terbayarkan untuk menggantikan dari pengeboman situs nuklir ini? Ya, yang penting bagi Iran kan adalah keberaniannya ya Hmm. untuk melakukan serangan terhadap sasaran atau target yang dimiliki oleh Amerika. Karena kan ancaman Amerika itu sangat keras gitu ya, dan semua orang tahu bahwa kalau Amerika sudah menggunakan kekuatannya, sudah menggunakan militernya, itu bisa menghancurkan apa saja ya. Dari sisi ini kan Israel yakin bahwa cara menghancurkan fasilitas nuklir Iran itu adalah dengan menggunakan senjata Amerika, karena senjata mereka tidak bisa ya digunakan untuk menghancurkan fasilitas itu. Maka dengan melakukan dan berani ya, memutuskan untuk eh, melanjutkan serangan balasan kepada fasilitas dan juga tempat-tempat pangkalan militer ya Amerika di berbagai kawasan, itu kan sebenarnya sudah sebuah langkah yang berani ya. Nah, akan bisa dihitung kalau kemudian setelah itu ya Amerika marah atau melampiaskan ya ke apa kemarahannya terhadap Iran, setelah itu melanjutkan serangan kedua yang jauh lebih dahsyat. Tapi kan justru yang terjadi tidak begitu ya. Jadi kalau sebuah negara diserang kemudian mengancam akan menyerang balik, tapi ketika diserang tidak melakukan itu dan tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan, tapi justru menawarkan atau memberikan ya opsi untuk gencatan senjata ya, sementara pihak yang mau menyerang masih bisa melakukan itu ya, serangan itu ya bisa dipastikan sebenarnya ya Amerika secara sengaja untuk ya tidak melanjutkan peperangan, dan pasti menghitung kalau itu dilakukan bisa saja sekutu-sekutu dari Iran itu juga akan melindungi Iran ya dari kemungkinan serangan-serangan atau bahkan sampai dijatuhkan rejim yang saat ini. Oke, jadi poinnya Iran sudah membalas apa yang dilakukan Amerika seperti itu Bang Yoni. Jadi ketika wilayah udaranya atau kedaulatan negaranya em, diancam seperti itu, ini Iran sebagai bangsa yang bermartabat juga punya hak untuk membela diri. Seperti itu poinnya ya Bang ya. Iya, iya. Jadi bagaimana kemudian balasan retaliasi itu dilakukan ya. Itu yang kemudian menjadi poin. Apakah itu bisa menghancurkan atau tidak? Yang pasti kan target sudah mendapatkan balasan, dan ada serangan ya walaupun dampaknya tidak luas karena tentu kan personel dan juga peralatan militer dan sebagainya ternyata kan juga sudah dipindahkan ya sebelumnya. Kalau kemudian Amerika siap kan pasti justru harus dihadapi ya, nggak perlu memindahkan peralatan itu ya. Nah ini dan rudal itu jatuh gitu ya, tidak semuanya kemudian bisa dihalau. Nah ini saya kira juga melihat ya, ya Amerika sendiri juga tidak sepenuhnya siap ya apabila ikut perang besar-besaran di kawasan Timur Tengah. Oke, tadi Anda menyinggung soal peran Amerika dan juga Qatar dalam gencatan senjata ini. Lalu
setelah Amerika menyerang situs nuklir Iran ini kan sempat memanas ya, Bang Yon. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi ini sempat terbang ke Rusia bertemu dengan Putin. Lalu dari rangkaian konflik ini sejak awal perang Israel-Iran pecah, apakah Anda melihat peran langsung dari Rusia terkait perang ini? Ya, salah satu tujuan kunjungan itu kan mengucapkan terima kasih ya kepada pemerintah Hmm, Rusia, terutama Putin ya, yang telah menyatakan sikapnya yang menolak agresi hmm. militer Amerika ke wilayah Iran dan itu dianggap sebagai tindakan ilegal. Ini kan kemudian menunjukkan ya dukungan ya Rusia kepada Iran sebagai negara yang berdaulat. Nah, dari sisi itulah tentu kemudian di follow up ya lebih dalam lagi kira-kira apa saja yang bisa disupport ya oleh Rusia. Ya, terutama memang kemudian support di level diplomasi internasional ya untuk ya terus ya menekan AS ya agar apa memenuhi aturan-aturan internasional karena itu kan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Dan yang kedua ya memberikan jaminan dukungan ya proteksi kepada Iran apabila terjadi eskalasi lebih luas termasuk juga mengancam stabilitas politik yang ada di Iran. Maka tidak segan-segan bisa saja kemudian Rusia ya melindungi Iran sebagaimana Amerika melindungi Israel ya agar rezim yang berkuasa itu bisa tetap bertahan karena itu kan simbol kedaulatan kalau suatu negara dari luar bisa menjatuhkan rezim yang sedang berkuasa ini kan sama seperti intervensi ya politik ya atau tidak jauh beda dengan intervensi militer yang melanggar kedaulatan suatu negara. Baik. Terakhir Bang Yon, setelah gencatan senjata ini berlaku sejak Selasa kemarin, apakah kemungkinan ada peluang lagi untuk dibuka perundingan nuklir antara Amerika Serikat dan juga Iran yang kemarin sempat buntu dan sempat mandek gara-gara terjadinya perang ini? Ya, Amerika sendiri kan ketika masuk kembali di dalam perundingan yang sebelumnya 2018 keluar ya tidak melanjutkan di bawah Trump periode pertama dan sekarang masuk kembali itu kan ada harapan ya bahwa sesungguhnya perundingan nuklir berkaitan dengan pengayaan nuklir untuk energi itu bisa dilakukan ya asal atas supervisi kerjasama dengan Amerika. Yang tidak diinginkan adalah ya pengayaan nuklir dan itu kerjasamanya dengan negara Rusia contohnya. Nah, seandainya itu kemudian nanti bisa dipastikan bahwa tujuannya adalah memang untuk tujuan damai dan tidak untuk tujuan apa pengayaan untuk tujuan senjata pemusnah massal, saya kira ruang itu terbuka dan Amerika apa Trump kan berkali-kali untuk menawarkan ya bahwa Iran harus kembali kepada perundingan ya, walaupun tentu marah ya ketika berunding, tetapi justru tiba-tiba Israel melakukan serangan yang otomatis ya menghentikan peluang-peluang dalam perundingan. Tapi kalau dibuka kembali dan ya Amerika memberikan dan saya kira Amerika tetap ya pada pilihannya ya untuk membuka ruang perundingan dengan harapan ya nantinya embargo ekonomi terhadap Iran itu bisa dikurangi dan mereka bisa apa melanjutkan pembangunan dan bisa menjaga stabilitas ya bukan terus-menerus ya di dalam suasana ancaman peperangan dan keamanan di kawasan ini. Saya kira selalu dan masih terbuka ya peluang untuk kerjasama berkaitan dengan nuklir di Iran. Baik, terima kasih Bang Yon. Kita juga berharap semoga perundingan ini bisa kembali dibuka dan juga mengarah kepada perdamaian mengingat Amerika Serikat dan juga Israel ini, maksud kami Amerika dan juga Iran ini juga begitu panjang perundingan nuklirnya bahkan kemarin sampai 5 putaran Bang Yon ya. Jadi Iya. kita tunggu kelanjutannya seperti apa dan kita juga sama-sama berharap ini gencatan senjata bisa berlaku permanen dan perdamaian segera bisa terwujud di Timur Tengah. Terima kasih Bang Yan atas bincang-bincangnya. Untuk Tribun News, jangan lupa untuk terus saksikan Tribun News on Fox hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih. Saya Terima Arman Laksono, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.